Oke semuanya, kembali lagi dengan Mobil di sini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang telah membuat 3 bulan belakangan menjadi bulan di mana sekte Kemonomimi dan Fury bersatu, yaitu Tensei Star Kendesta episode terakhir. Di mana di episode sebelumnya, Fran dan kedua anak buah Krat nampak diteleportasi paksa di sebuah ruangan gelap dan harus menghadapi ribuan laba-laba di sana. Naasnya, mereka yang diteleportasi paksa tanpa senjata harus menghadapi monster tingkat tinggi yang bernama Trickster Spider. Namun, di saat-saat yang sangat genting itu, Shiso datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Fran sekaligus membuat monster tadi terluka cukup parah. Bagaimana kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat semua sekte bersatu, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-11, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja ajak kucing kalian buat nonton biar OP kayak Fran, minta Pak Ujang buatin pedang kayak Shiso, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan suasana yang sangat tenang, dan tak lama berselang, terlihat Amanda yang nampak membangunkan seorang gadis ras kucing hitam. Amanda kemudian memberitahukan Kinan dan teman-temannya tengah menunggunya untuk membuat sarapan bersama. Scene berlanjut memperlihatkan burung hantu bercahaya yang muncul secara tiba-tiba di hadapan Fran dan Amanda. Fran mengira sosok burung hantu itu adalah seekor monster. Scene kemudian berpindah ke Krat yang nampak menghabisi seekor laba-laba besar. Terlihat pula dirinya yang masih harus menghadapi banyak sekali monster laba-laba di sana. Ezel kemudian meminta maaf karena ada perangkap yang tak terhapuskan, sehingga membuat situasi tersebut terjadi. Namun, Cruz memintanya untuk introspeksi diri nanti. Dan sekarang mereka harus menghadapi puluhan atau bahkan ratusan monster laba-laba yang mengepung mereka. Krat nampak pesimis untuk bisa menerobos gerombolan monster yang mengepung mereka itu. Ditambah, anak buahnya yang terkena racun. Dan apesnya lagi, tim yang terpisah dari mereka nampak telah tertangkap juga. Tidak hanya mereka bertiga, melainkan Rick dan Furion juga bernasib sama. Di tengah situasi gawat itu, Ezel menyadari ada yang telah mengaktifkan jebakan di sana. Di tengah kepanikan yang terjadi, secara tiba-tiba sebuah batu besar meluncur ke arah mereka. Namun tak lama kemudian, terlihat batu besar itu yang pecah berkeping-keping sesaat sebelum mengenai mereka. Dan rupanya, itu berkat Fran yang datang tepat pada waktunya. Setelah berkumpul kembali, tim yang ditangkap berteriak meminta tolong pada mereka, karena mereka merasa akan segera dimakan oleh para monster. Fran kemudian meminta Urusi untuk mengurus itu semua. Setelah Urusi berhasil menyelamatkan tim tadi, Fran meminta izin untuk memakai sihir api pada Shiso. Setelah diperbolehkan, ini yang terjadi. Amanda yang melihatnya pun merasa kagum dan dirinya juga langsung menggunakan skill Gas Hazard miliknya. Terlihat semangat dari semua orang yang telah kembali sepenuhnya. Di tengah itu semua, burung hantu putih itu rupanya bisa berbicara dan bersyukur Furion baik-baik saja. Yang rupanya, nama dari burung panggilan Furion itu adalah Tarua. Tarua sedikit kesal karena dipanggil monster oleh Fran. Namun Furion memintanya untuk tidak dibawa serius. Tarua kemudian meminta Furion untuk tidak bermalas-malasan dan segera bergabung untuk bertarung. Singkat waktu, di tengah Fran yang ingin adu mekanik ulang dengan Trickster Spider, monster itu nampak menyelimuti dirinya dengan barrier yang ia dapat dari para monster laba-laba di sekitarnya. Furion kemudian nampak menggunakan skill suci milik Tarua. Terlihat semangat semua orang yang bertambah setelah mendapatkan percikan cahaya dari skill Tarua. Cruz kemudian minta Fran untuk menghadapi Trickster Spider, dan mereka akan menghadapi para monster sisanya. Terlihat barrier Trickster Spider yang langsung jebol setelah terkena serangan Flare Blast milik Fran. Krat yang melihatnya pun hanya bisa terdiam tak berkata apapun. Dengan epiknya, Fran nampak berdiri di punggung Urusi. Trickster Spider yang melihatnya pun menarik semua anak buahnya untuk mengepung Fran secara menyeluruh. Di tengah terkepungnya Fran, sang Trickster Spider nampak hendak kabur lagi. Karena tak ada pilihan lain, ini yang mereka lakukan. Rupanya, Fran dan Shiso nampak menggunakan sihir petir untuk melumpuhkan sang bos monster. Meskipun damage-nya kecil, namun stun bolt-nya itu bisa melumpuhkan lawan dalam seketika. Setelah melihat aksi Fran tadi, Amanda nampak sangat terkejut karena Fran yang sudah bisa menggunakan sihir petir.
Merasa terdesak, Tracer Spider nampak menggunakan benang yang tersimpan di bawah tanah untuk mengguncang permukaannya. Hal tersebut membuat Fran, Shiso, dan Urushi terhempas dan membuat Amanda sangat ketakutan dibuatnya. Singkat waktu, setelah melihat Fran yang terhempas seperti itu, hal tersebut membuat Amanda mengingat sesuatu di masa lalu. Dan pada akhirnya, di tengah semangatnya Fran, Shiso, dan Urushi, secara tiba-tiba angin di sekitar mereka berubah. Dan rupanya... itulah amarah dari jiwa seorang emak yang membuat damage gak ada otak tepat mengenai sang monster. Ternyata Fran yang terkejut melihatnya. Di tengah Shiso yang bertanya-tanya di mana monster itu, bahan notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa Tracer Spider telah hancur bersama dengan batu sihirnya. Singkat cerita, Amanda yang baru sadar dirinya telah mengacau, membuat Fran ngambek sepanjang jalan. Dan hal tersebut membuat Amanda memohon supaya Fran tidak membenci dirinya. Setelah mereka semua mencapai titik tujuan, mereka sangat kagum dengan betapa banyaknya batu sihir di sana. Cruz meminta semuanya untuk merahasiakan jumlah yang mereka lihat itu, karena takut jika mereka akan diincar guild atau negara. Tak lama kemudian, Krat nampak mendatangi Fran untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu saja membuat Fran terkejut dibuatnya. Di tengah Krat yang hendak berbahasa basi, secara tiba-tiba... karena telah membotaki kepalanya, hal tersebut pastinya membuat siapapun marah padanya. Mereka yang nampak berkemah sebelum kembali ke kota, diisi dengan Fran dan Amanda yang mengobrol bersama. Amanda rupanya telah menduga bahwa Fran juga ingin berevolusi. Ucapan Amanda tentu saja membuat Fran bertanya padanya. Yang mana Amanda memberitahukan bahwa dulu pernah ada kenalan anak ras kucing hitamnya yang berucap sama seperti Fran. Fran yang bertanya apakah mereka telah berhasil berevolusi, namun sayangnya... Setelah menceritakan semua hal itu, Amanda tidak hanya mendukung impian Fran, namun juga memintanya untuk tidak memaksakan diri. Shiso pun merasa terkejut karena Amanda yang benar-benar mengkhawatirkan Fran. Dan pada akhirnya, mereka semua nampak telah kembali ke kota dengan selamat. Singkat waktu di kantor Klim, Fran yang telah adu mekanik dengan Amanda kembali dengan selamat dari perangkap teleportasi, memanggil familiar, menyelamatkan rekan-rekannya, dan semua itu seharusnya cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dan karena semua hal itulah, Klim akhirnya memberikan izin untuk memasuki Dungeon Ulmut. Dan sebelum pergi, Fran diminta untuk memastikan job Fran selanjutnya. Setelah Klim mengetahui Fran yang akan pergi dari kota Alessa, antara besok atau lusa nanti, membuatnya akan merasa kesepian. Namun Fran mengetahui maksud dari Klim adalah perasaan lega. Meski ucapan Fran tidak salah, namun ucapan kesepiannya tadi juga bukan kebohongan. FBI, open up! Giruma-san, osewa ni narimashita. Setelahnya, Fran dapat memastikan job yang ia miliki sekarang. Yang ternyata job Fran saat ini adalah Magic Warrior. Setelah memastikan jobnya itu, Fran dapat menemui Pak Garus untuk mengambil pesanan mereka. Dan Pak Garus yang menganggap itu adalah mahakarya terbaiknya. Dirinya meminta Fran untuk segera memakainya. Dan setelah dipakai, ternyata pakaian set hitam yang Pak Garus sebut sebagai set kucing hitam. Setelah sedikit obrolan mengenai pakaian itu, Shiso memanggil Pak Garus untuk memproteskan sesuatu. Setelah dicekik oleh Shiso, Pak Garus beralasan karena ras kucing hitam itu biasanya menyukai pakaian minim. Hal tersebut karena mereka biasanya suka dengan kehadiran angin di kulit mereka, atau supaya pergerakan mereka tidak dibatasi. Dan untuk damage yang akan diterimanya... Shiso pun menjadi tenang setelah mengetahui semua hal itu. Pak Garus kemudian menanyakan Fran yang hendak pergi ke Ulmut, yang dimana Pak Garus rupanya juga hendak pindah ke sana. Fran yang mengajak Pak Garus untuk pergi bersama. Namun karena Fran akan pergi lewat jalur laut, membuat Pak Garus menolaknya karena dirinya adalah dwarf penghuni gunung. Maka dari itu Pak Garus lebih memilih lewat jalur darat. Dan pada akhirnya, mereka berjanji akan bertemu di kota Ulmut nanti. Keesokan harinya, terlihat banyak orang yang mengantarkan keberangkatan Fran menuju kota Ulmut. Dari semua orang di sana, terlihat si Donat yang menangis paling kencang. Setelah Nel mengucapkan perpisahan dan meminta Fran untuk kembali dengan selamat, Donat muncul sembari meneriakan jika Fran dalam bahaya, dirinya diminta untuk mengingat 100 tekad seorang petualang. Namun Fran menganggap itu sangatlah mustahil. Semua orang kemudian mengucapkan salam perpisahan untuknya.
Baru saja Fran berterima kasih, secara tiba-tiba terdengar suara dari atas. Yang rupanya itu adalah party Dragon Roar yang mengucapkan salam perpisahan dengan cara mereka. 次は俺が勝つ。それは絶対無理。 Shiso pun nampak sangat senang karena Fran yang akhirnya menjalin persaudaraan dengan banyak orang. Singkat waktu, setelah Amanda mengucapkan salam perpisahan, Giri juga meminta Shiso untuk terus melindungi Fran, yang tentu saja Shiso menerimanya dengan senang hati. Setelah menaiki Urushi, Shiso yang merasa gelisah akan sesuatu ditanyai oleh Fran. Yang rupanya, Shiso hanya merasa sampai saat-saat seperti itu, Fran enggan memanggil Amanda dengan sebutan Mama. Sembari pergi, Fran memberitahukan Amanda dan Mama itu sangatlah berbeda. Namun untuk kali ini saja, Fran berniat melakukannya. またね、ママンダ。 Mendengar panggilan itu, membuat Amanda semakin mengingat masa lalunya. Yang mana hal tersebut membuat Amanda tak bisa membendung air matanya. この子に俺の名前とフラメアの名前から少しずつ取って フランって名付 Dan ternyata, Amanda sudah mengenal Fran sejak dirinya masih bayi. Sekepergian Fran, akhirnya kita mengetahui nama dari kedua orang tua Fran, yaitu Kinan dan Flamia. Amanda kemudian mengatakan kepada kedua anaknya itu di surga sana, bahwa Fran telah menjalani kehidupan yang sangat indah. いってらっしゃい、フランちゃん。 Setelah Fran pergi dari kota, terlihat Furion yang menemui Klim, yang rupanya Furion adalah keponakan Klim jika dilihat dari panggilan Furion pada Klim. Setelah Furion memproteksi dirinya yang hampir mati, Klim memintanya untuk menyalakan August Alsan, yang mana rupanya salah satu petualang yang tidak diketahui namanya telah bersekongkol dengannya. Dan cairan merah yang kita lihat dulu adalah cairan evolusi untuk Mas Laba-Laba. Dan singkatan dari pembicaraan mereka adalah August Alsan yang bersekongkol dengan negara Reidos. Dan kemudian, Klim menanyakan pendapat Furion mengenai Fran. Furion kemudian memanggil Tarua dan Tarua pun memberitahukan bahwa Fran sama sekali tidak menyimpan kejahatan dalam hatinya. Tarua menilai tak ada niat jahat sama sekali yang ia rasakan dari sosok Fran. Dan pada akhirnya, karena tidak mau ambil pusing lagi, ditambah Klim yang sudah lelah mencurigai Fran, dirinya pun memutuskan untuk menganggap Fran hanyalah anak ras kucing hitam biasa yang sangatlah kuat. Scene ditutup dengan Fran, Shiso, dan Urushi yang menantikan petualangan mereka selanjutnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Tensei Star Kendesta episode terakhir ini. Gue ucapin makasih banyak buat kalian yang telah mengikuti alur cerita yang gue bawakan dari awal episode hingga akhir episode ini. Oke, mungkin gak ada komentar untuk episode terakhir ini, tapi buat yang bertanya apakah ada season selanjutnya, jawaban gue ada. Karena sebenarnya di cutscene terakhir, Fran nampak meluncur dengan Shiso ke arah sebuah pulau langit. Namun mereka diserang oleh undead berkuda yang bisa bergerak bebas di udara. Setelah terjatuh di sebuah gubuk, Fran dan Shiso mendapati seorang pria misterius bersama dengan seorang undead. Dan pria itu bernama Jan Dovix, yang mengaku sebagai ahli nujum tertinggi dan penjelajah kegelapan sihir. Di tengah Fran dan Shiso yang dipenuhi oleh pertanyaan, sebuah tulisan to be continue muncul yang menandakan adanya season selanjutnya yang entah kapan. Tapi seperti tidak akan dalam waktu dekat. Mungkin kalian bisa mencari informasinya di Google. Dan jika tidak ada, berarti dari pihak studio belum memberikan kabar kepada dunia mengenai season keduanya. Jadi rating keseluruhan dari awal episode hingga akhir episode ini adalah 9,5/10. Terima kasih lagi buat yang telah mengikuti dari awal episode hingga akhir episode ini. Dan sampai jumpa di alur cerita anime gua yang lainnya. Bye bye.